Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my students. Now we are going to learn about expression of purpose with me, with Mr. Indrayadi. Let's start our lesson. Okay, my students, now let's start to discuss about expression of purpose. Expression of purpose. We will discuss about how to use the word to, so as to, in order to, for, and so that. How to express the purpose using these 5 kind of words. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana menggunakan kata to, so as to, in order to, for, dan so that. Ada 5 ya, macam 5 jenis yang akan kita gunakan ke depannya mengungkapkan ungkapan purpose. Let's focus and enjoy your time with me, with Mr. Indrayadi. Next, my students, we discuss about social function of expression of purpose. Selanjutnya kita diskusi tentang fungsi sosial dari expression of purpose ini. What is it? What is it? It is to express someone's purpose for an action or to give an explanation why we do the action. Jadi, fungsi sosialnya adalah untuk mengungkapkan tujuan kita melakukan sesuatu atau melakukan aksi, atau memberi penjelasan mengapa kita melakukan aksi tersebut. Mengungkapkan tujuan kita terhadap sebuah aksi yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan, atau juga bisa berfungsi untuk memberi penjelasan mengapa kita melakukan aksi tersebut. This is about social function of the expression of purpose. Okay, my students, now we discuss about pattern number 1. We use the word to, so as to, in order to, plus verb infinitive. Pola yang pertama ini kita diskusi tentang penggunaan kata to, so as to, atau in order to. Ada 3 macam cara atau the way how to express our purpose. Ada 3 macam. Lalu ketiga-tiganya ini menggunakan rumus yang sama, yaitu diikuti bare infinitive atau yang sederhananya disebut kata kerja satu asli. Artinya adalah untuk atau agar. Jadi to, so as to, in order to means untuk or agar. Let's discuss about example number 1. He is looking for a part-time job to save some pocket money. Dia sedang mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan setengah hari. Untuk apa? To save some pocket money, untuk menghemat biaya hariannya atau uang sakunya. Nah, save di sini kita sebut dengan bare infinitive karena setelah save tidak ada akhiran ing, saving, juga tidak ada akhiran s, saves, atau kita ubah menjadi bentuk kedua atau kata kerja ketiga, saved plus d, tidak ada. Kemudian di antara kata to dengan save itu juga tidak ada kata lain di antara keduanya. Jadi mesti setelah to langsung kata kerja asli, kata kerja satu tentunya tanpa ditambah apapun. To can be changed with in order to. To kita bisa ganti dengan in order to. In order to dengan atau to juga kita bisa ganti dengan so as to. Okay, this example number 1. Now we come to example number 2. She wakes up early to be on time to work. Dia bangun pagi-pagi to be on time to work, agar atau untuk
bisa bekerja tepat waktu. Be ini adalah bare infinitive dari to be. Jadi setelah to be-nya be. Ya, be. Nah, to ini bisa juga digantikan dengan in order to atau dengan so as to seperti example number 1 tadi. Okay, that's about pattern number 1. My students, we are still talking the example in pattern number 1. Kita masih bisa bicara atau mendiskusikan tentang pola yang pertama. Namun saat ini kita ingin mengambil contoh dalam bentuk negative form, dalam bentuk negatif, yang artinya untuk tidak atau agar tidak. Kita menggunakan kata so as not to. Not-nya diselipkan antara as dengan to, so as not to, or between order and to, atau setelah kata order atau antara kata order dengan kata to, in order not to. Jadi not-nya diselipkan seperti itu. To express purpose in the negative form. Examples. Number 1, they woke up early in order not to be late. Mereka bangun lebih awal agar tidak terlambat. In order not to. Okay. Ingat rumusnya sama dengan yang di atas tadi yang tidak pakai not. Setelah to diikuti bare infinitive, kata kerja asli, kata kerja satu asli. To be, itu kata kerja asli dari to be. The second expression we use so as not to. Jadi kita juga bisa change, ganti dengan so as not to. Boleh in order not to, boleh so as not to. You can use both of them. Next, example number 2. She exercises regularly in order not to get fat. Dia latihan dengan teratur agar atau supaya tidak gemuk atau gendut. In order not to, we can use in order not to or so as not to. Kita juga bisa menggunakan so as not to. Okay, it is about the negative form to express purpose in pattern number 1. Next, we discuss about pattern number 2. We use the word for to express about the purpose. Kita menggunakan for untuk mengungkapkan tujuan. Arti for sama dengan yang di atas tadi, yang pattern pertama yaitu untuk. Patternnya adalah for ditambah noun or gerund. For ditambah sebuah benda atau kata benda maksudnya, dan atau gerund. Gerund adalah kata kerja 1 plus ing, verb 1 plus ing, atau kata kerja 1 tambah ing. This gerund. Okay, my students, let's discuss about the examples below. Number 1, I stopped there for a chat. I stopped there for a chat. For a chat. Setelah for ada kata benda. Saya berhenti di sana untuk melakukan chatting atau melakukan dialog, sebuah dialog atau sebuah chatting. Oke, setelah for diikuti noun. Number 2, this mop is for cleaning the floor. Kain pel ini adalah untuk membersihkan lantai. For cleaning, verb 1 plus ing, ini gerund. Oke, for cleaning the floor. Setelah gerund tentu diikuti oleh objek
atau keterangan yang lainnya, tergantung ungkapan yang kita pakai. Ya, cocokkan dengan kalimat yang kita gunakan. Cleaning the floor, membersihkan lantai. Yang paling penting adalah setelah for itu kata kerja pakai menggunakan in. Okay, student. Now we will discuss about pattern number 3. We use so that means sehingga. Oke, siswa semuanya kita menggunakan pola yang terakhir ini, yaitu pola yang ketiga, kata so that yang maknanya sehingga. Patternnya adalah so that plus sentence. So that ditambah sentence, yaitu kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah kumpulan kata yang wajib unsurnya minimal subjek dengan predikat atau verb. Oke, I go. Saya pergi. Sampai di situ saja berarti sudah bisa masuk ke dalam kalimat. Kenapa? Karena dia ada subjek I dan ada kata kerja go. Jadi minimal harus ada unsur subjek dan predikat baru disebut dengan kalimat. Example number 1. He practices his Arabic so that he will speak it fluently. Dia mempraktekkan terus menerus bahasa Arabnya so that sehingga dia akan bisa lancar menggunakannya. He will speak it fluently. Ini adalah kalimat. Nah, kalimat yang kita buat di sini dalam bentuk future tense, ada will, ada speak kata kerja utamanya. Number 2, I decide to stay in England for a while so that I can practice my English. Saya putuskan saya tinggal di Inggris beberapa lama sehingga saya bisa mempraktikkan bahasa Inggris saya. I can practice my English, ini adalah kalimat karena ada subjek, ada kata kerja, yaitu practice. Can adalah modal auxiliary, bisa kita gunakan modal setelah subjek. Number 3, they always clean their environment so that they are healthy. Mereka selalu membersihkan lingkungan mereka sehingga mereka sehat. They are healthy, ini adalah kalimat. They, subjek, kata kerjanya adalah are. Kenapa are? Yang lainnya tidak menggunakan to be. Sekarang nomor 3 kita menggunakan to be karena kalau kalimat tidak ada kata kerjanya maka wajib menggunakan to be. Mister ulang lagi, kalimat yang tidak ada kata kerja maka kata kerja gantinya adalah to be. Nomor 3 karena tidak ada kata kerja maka kita gunakan to be. They are healthy. Oke, students. Jadi dalam sentence ini kita bisa menggunakan future tense, kita bisa menggunakan simple present tense. Alright, my students, I have explained to you all about 3 patterns of expression of purpose, and I hope you can understand what I explained to you and you can enjoy your time with me, with Mr. Indrayadi. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.